Marciana Gegung, asal LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja. Sekian, terima kasih perkenalan saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Guru akan cek anak-anak hari ini dengan melakukan absen, peralatan absen dengan nama semua. Ada Lia, ada Ibu. Alvaro, ada Ibu. Cerita, ada Ibu. Cristiano, ada Ibu. Dev, ada Ibu. Elisa, ada Ibu. William, ada Ibu. Ya, terima kasih. Sebelum kita belajar, Ibu Guru akan meminta salah satu anak, yaitu Nona Jenny, ada di depan untuk pimpin kita di dalam doa. Awali kegiatan belajar kita. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kami supaya kami bisa mendengarkan Ibu Guru, supaya kami bisa Amin. Terima kasih Jenny. Kita tepuk tangan untuk Jenny. Ya, baik anak-anak, untuk mengembangkan rasa kebanggaan kita terhadap bangsa dan negara, sebelum kita belajar, kita akan menyanyi dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Anak-anak semua tahu? Tahu. Tahu semuanya? Tahu. Kita menyanyi sama-sama. Ibu akan maraton. Atau Nona Jenny tegak di tempat untuk angkat ton kita semua. Ya. dan bukalah matamu 3-4. Bangunkan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berbagi. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter hidup kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya, hari ini kita akan mulai kegiatan belajar kita. Kita akan belajar tentang sebuah tempat
belajar, semua tempat yang kalian sebutkan itu dinamakan lingkungan. Sekarang di sini kita di sekolah namanya lingkungan sekolah. Kita di rumah namanya lingkungan rumah. Ketika kita bermain bersama dengan teman-teman itu namanya lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita belajar tentang lingkungan sahabat kita. Lingkungan sahabat kita. Oleh karena itu sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu tanya dulu. Coba anak-anak jelaskan apa fungsi air bagi kehidupan manusia. Fungsi air bagi kehidupan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagus. Memenuhi kebutuhan hidup itu seperti apa saja? Mencuci piring, mencuci pakaian, minum, mandi. Ya, kebutuhan air bagi manusia itu sangat banyak. Kalau manusia hidup tanpa air, berarti manusia tidak akan mungkin hidup. Kita punya beras, kita punya ikan, kita punya segalanya, tapi kita kan tidak bisa makan mentah. Kita butuh air. Jadi air itu merupakan sumber kehidupan manusia di dunia ini. Iya, anak-anak perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan lewat slide singkat ini. Ya, seperti tadi lingkungan sahabat kita. Materi tentang lingkungan sahabat kita sudah melewati satu tema pertama, dan hari ini kita akan masuk tema kedua, yaitu perubahan lingkungan. Lingkungan itu bisa berubah kapan saja, dari yang baik menjadi tidak baik, dari yang tidak baik menjadi bisa yang baik. Ya, muatan atau mata pelajaran yang ada pada pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan apa yang akan kita capai hari ini? Pertama, melalui kegiatan mengamati video dan media pada PowerPoint, anak-anak mampu menganalisis peristiwa-peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi yang akan ditayangkan sebentar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan mengamati PowerPoint, siswa atau anak-anak mampu menguraikan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, anak-anak atau siswa mampu menguraikan urutan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi juga, anak-anak mampu membuat bagan urutan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu atau anak-anak mampu menganalisis tahap-tahap dalam siklus air. Yang keenam, melalui kegiatan mengamati, anak-anak mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang ketujuh, melalui kegiatan percobaan, siswa atau anak-anak mampu membandingkan terjadinya air tanah dan air permukaan. Dan yang kedelapan, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Ya, pada kegiatan pertama, kita akan belajar tentang mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Tadi dalam tujuan, Ibu Guru bilang anak-anak mengumpulkan peristiwa yang terjadi dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu ya seperti apa? Lihat di slide sini. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Fakta itu sama juga dengan nyata, realita atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya teks non-fiksi itu berisi informasi tentang suatu peristiwa. Salah satu cara untuk kita mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokok teks non-fiksi.
perhatikan contoh teks non-fiksi berikut ini. Dia punya judul teks non-fiksinya adalah siklus air. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Nanti akan dihafalkan gambarnya sebentar. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi cadangan atau sumber air. Makanya tadi Guru bilang air itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia di dunia. Air cadangan akan selalu ada apabila resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukus struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kuku dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang punah akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan karena sebuah pohon sudah ditebang. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya apa? Pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan karena aspal sudah tutup. Biasanya kalau kita ke rumah gimana harus jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di bawah. Ya, dan air tidak tertampung di dalam tanah itu berkuat lagi awan menjadi titik-titik hujan turun ke bumi lagi menjadi air. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, setelah kita membaca teks non-fiksi tentang siklus air, sekarang kita akan mengidentifikasikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi tadi. Kita mengurutkan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam teks non-fiksi yang tadi kita sudah baca bersama-sama lewat slide ini. Nah, kalau untuk peristiwa-peristiwa atau kita mengurutkan peristiwa itu, dia tidak seperti peta konsep. Kalau peta konsep itu yang ditulis berdasarkan
cabang. Diagramnya sekarang kita buat ini seperti diagram air. Kalau kata konsep itu dia seperti struktur organisasi. Misalnya di dalam kelas itu ada wali kelas, ada ketua kelas, ada wakil, sekretaris, bendahara, dan turun di bawah itu ada yang punya seksi-seksi dan sebagainya. Tetapi ini kalau kita mengurutkan peristiwa yang terjadi dalam teks non fiksi itu, dia dalam bentuk diagram alir. Diagram alir seperti ini. Contoh diagram alir. Ini dia punya judulnya tahapan siklus air. Nah, ini biasa garis turun. Tahapan siklus air itu ada 3, yaitu yang pertama apa? Penguapan air dari permukaan bumi. Kita baca dulu istilahnya. Penguapan air itu istilah apa? Evaporasi. Evaporasi itu penguapan air dari permukaan bumi. Uap air yang datang di bumi ini dia akan uap naik ke atas. Yang kedua, tahapan yang kedua, kondensiasi. Ini harusnya itu. Kondensiasi itu artinya Perubahan uap air menjadi titik-titik air. dari yang uap tadi itu, yang evaporasi itu dia menguap naik ke atas, dia menjadi kondensiasi yang disebut juga dengan perubahan uap air menjadi titik-titik air. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi ini jatuhnya butiran air ke permukaan bumi, itu yang disebut dengan hujan. Ini yang namanya tahapan siklus air. Mulai dari penguapan, dia menjadi titik-titik di awan, habis itu dia turun ke bumi menjadi hujan. Itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk pada bab. Pentingnya air banyak bagi kelangsungan bumi geografi. Ya, perhatikan, air selalu tersedia di bumi karena adanya apa? Siklus air. Ya, kalau siklus air kalau dia tidak berjalan dengan baik, itu jelas air tidak ada di bumi ini. Siklus air adalah Proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. iya. Yang disebut atau yang dimaksud dengan siklus air adalah proses perputaran air yang secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali ke permukaan bumi lagi, yang tadi itu mulai dari penguapan naik membentuk titik-titik di awan, habis itu dia turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Kalau tanpa hujan, manusia mendapat air dari mana? Karena hujan itu yang turun sehingga ada penampungan air dalam pasar. Tapi kalau kita manusia sudah menebang hutan-hutan atau pohon-pohon, berarti yang jelas hujan turun karena akan menjadi longsor dan tidak ada tempat resapan air. Yang tadi itu. Mulai yang pertama adalah evaporasi. Ya, evaporasi itu air di permukaan bumi mengalami apa? Ya, evaporasi itu air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas seperti ini. Ada nih. Perhatikan di sini. Ini air di bumi ini mulai penguapan naik. Penguapan naik, air ini menuju uap air dan menuju atmosfer. Ada nih, ikuti dia punya ini. Dia punya tanda panah, dia naik sampai di atas, kita tampung di atas. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan airnya saling bergesekan. Jadi uap dari bumi ini naik, terlalu banyak yang menampung di sini sehingga terjadi pergesekan. Setelah itu
itu dia terjadi lagi dengan ini. Ini kondensasi ini apa lagi? Penampungan di sini. Membentuk titik-titik di sini. Setelah itu tahapan yang ketiga itu presipitasi, yaitu turunnya air hujan yang tadi ini ke bumi dan dia mengalir, ada datang ini masuk ke sungai atau ke laut. Nah ini dia mulai mengalir dari ini datang sampai di sungai atau di laut, dia kembali ke bumi dan dia kena sinar matahari yang panas ini sehingga dia menguap kembali lagi. Jadi cara siklus seperti ini. Matahari menyinari bumi, karena bumi ini panas, dia punya penguapan airnya lebih, dia naik membentuk titik-titik di awan-awan, turun ke hujan dan kembali masuk ke laut atau sungai. Sudah? Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hujan. Yang kedua, yang ketiga, pegunungan. Dan yang keempat, empat faktor ini dia harus ada. Kalau curah hujan tidak ada, yang jelas tidak ada air. Siapa yang paling tinggi? Kalau curah hujan tidak ada, dia tidak akan mungkin ada air. Faktor pertama. Juga batu-batuan. Kalau hujan turun tidak ada batu yang di situ, yang jelas tanah ini semua ke bawah. Faktor yang ketiga, pegunungan ya. Tadi ibu sudah bilang. Kalau di gunung sana semua pohon yang ada di atas, kalau sudah ditebang yang jelas turun, tidak akan terjadi keresapan air masuk ke dalam tanah. Dan yang ketiga adalah keberadaan gunung-gunungan. Yang disebut dengan vegetasi. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi air tanah. Namun, jika manusia tidak menjaga kelestarian lingkungan hutan, maka akan mempengaruhi siklus air yang tadi. Contohnya, ini apa yang terjadi? Ya, semua pohon sudah ditebang oleh siapa? Manusia. Ini tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Semua tebang, semua pohon sudah ditebang. Tidak akan bertahan karena akar-akar pohon sudah mati. Nih, kurang manusia yang keduanya apa? Terjadi kebakaran. Iya, kebakaran hutan. Ya, kalau kita di kota ini tidak terjadi seperti itu. Tapi kalau di kampung-kampung, di punya kampung itu banyak pada rumah yang luas toh. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi di musim panas begini, mereka jalan itu, mereka taruh ketek di itu langsung padang itu terbakar. Jadi itu yang disebut dengan tidak menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau dua hal ini kalau dia terjadi, maka hutan itu sudah menjadi gundul dan air hujan turun itu tidak akan menahan resapan air. Ya, pengaruh siklus air pada musim kemarau. Jika tadi kedua itu apa? Kedua tulang manusia itu kalau terjadi, maka akan terjadi seperti ini. Nah, tanahnya akan terbelah karena tidak ada air. Tidak ada air kering, ini pada bersama. Jadi kalau kena panas terus-menerus, tanahnya akan terbelah. Pada musim kemarau, uap air yang dibuatkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan panas. Uap air yang naik ke udara itu sangat banyak kalau musim panas, sehingga dia tidak ada lagi yang ada di bumi, sehingga dia punya tanah ini seperti ini. Musim kemarau yang kedua, pohonnya mati. Semua pohon-pohon yang ada di situ kering. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu ini kalau tidak ada air. Oleh karena itu, ini apa? Hutan
hutan yang apa? Hutan yang hijau, lingkungan yang hijau. Makanya setiap kita harus menjaga kelestarian hutan seperti ini. Jikalau kita sudah menebang semua pohon atau manusia sudah menebang pohon semua tidak menanam kembali, maka tanah akan gersang. Tapi kalau kita menanam kembali, dia akan bergeser. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggembungkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Pohon-pohon ini dong harus ada dulu baru dia bisa tampung air hujan. Kalau tidak ada pohon seperti ini maka air hujan tidak akan tertampung di dalam tanah dan tempat resapannya tidak ada. Ya. Setelah ini anak-anak akan melakukan satu kegiatan di dalam kelas, yaitu kegiatan berdiskusi. Kegiatan berdiskusi. Sebelum itu ibu guru akan memberikan satu video singkat tentang perubahan lingkungan. Anak-anak perhatikan sini. Sini. Ya, banyaknya pepohonan hijau yang ada di hutan ini, tetapi kini penebangan pohon di hutan semakin banyak dan ditebangi secara liar seperti gambar yang tadi poin. Karena pohon di hutan ditebang akan mengakibatkan tanah longsor. Akibat pula manusia juga yang membuang sampah sembarangan telah menjadikan bumi kita tak lagi indah. Banjir adalah akibat dari membuang sampah sembarangan. Pembangunan pabrik bercerobong asap pabrik akan menimbulkan polusi udara. Begitu juga asap kendaraan yang menyebabkan udara di bumi sudah tak lagi segar. Ini asap kendaraan ini. Dan juga pembangunan gedung pencakar langit yang mengorbankan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita. Akibat panasnya udara di bumi, kini gunung es terjadi. Kini bumi menjadi tidak setangguh dulu, banyak terjadi bencana seperti gempa bumi dan lain-lain. Gempa bumi ini, gedung-gedung yang tinggi dulu semua. Gelombang besar atau tsunami mulai naik sudah. Ya, mari kita jaga hutan kita. Buang sampah di tempatnya. Anak-anak mesti buang sampah sembarang. Melakukan revitalisasi atau menanam kembali pohon di hutan yang sudah ditebang. Bersama-sama kita jaga hutan kita demi keselamatan kita semua. Ya, keselamatan bumi kita berasal dari diri kita. Masing-masing kita tidak jaga, yang jelas kita akan mengalami yang namanya bencana. Ya, itu video juga. Anak-anak, ibu guru minta anak-anak ada yang bisa menanggapi atau menanyakan apa yang sudah disampaikan oleh ibu. Jika anak-anak tidak mengerti, ya sampai tadi penjelasan terlalu panjang.
panjang sehingga anak mengerti. Semuanya sudah? Sudah mengerti? Oke, baik. Ibu guru akan minta tolong anak-anak buka di buku cetak halaman 52. Sudah dapat semua? Sudah. Halaman 22 semua dapat? Sudah. Iya. Ini soalnya ada di sini. Ibu guru akan tanyakan. Ya. Sebelum kita menyelesaikan tugas kelompok, perhatikan dulu. Ya, perhatikan. Perhatikan gambar yang ada di layar. Dua gambar ini. Ini gambar apa nih? Hutan yang indah. Gambar kedua. Hutan yang apa? Hutan yang susah atau gundul atau gersang. Begitu pertanyaannya. Dengar. Apa komentar kalian ketika kami melihat kedua gambar ini? Komentarnya ibu guru minta Dev, komentarmu menyangkut kedua gambar, yaitu gambar hutan yang indah dan hutan yang gundul. Gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang limpah. Gambar A menunjukkan daerah yang subur dan cadangan air yang melimpah. Gambar B. Gambar B menunjukkan daerah yang sedang dengan tidak ada cadangan air. Ya, gambar B itu menunjukkan daerah yang gersang dengan tidak ada cadangan air. Yang berikut, gambar mana yang lebih indah, Clara? Gambar mana yang lebih indah? Gambar A, yang jelas gambar A yang lebih indah. Oke. Dapatkah lingkungan seperti gambar A bisa berubah menjadi gambar B? Ayo. Dapat. Bagaimana caranya? Disebabkan hilangnya cadangan air tanah atau sumber air karena tidak adanya daerah peredaran air juga kemudian menyebabkan Ya, baik, terima kasih. Yang berikut. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A, Anjani? dapat. Ya, bagaimana caranya? Satu, menyediakan daerah peresapan air, salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah resapan air utama. Dua, menanam kembali pohon di hutan yang sudah gundul atau yang pohonnya sudah ditebang. Ya, bisa, bagus. Nah, sebutkan cara-cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Jenny. Menjaga kebersihan, menjaga kelancaran saluran air selokan, menanam tanaman pohon yang bermanfaat di daerah lingkungan rumah dan sekolah, bijaksana menggunakan air atau menghemat air. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, terima kasih. Tiba saatnya kita akan menyelesaikan tugas kita, yaitu Ibu akan bagikan LKPD kepada anak-anak semua, tapi bukan seluruh orang, satu per kelompok. Jadi kita dulu dalam bentuk kelompok, Ibu akan bagi masing-masing kelompok satu.
Ya, perhatikan LKPD di depan ini, Ibu Guru hanya tulis nama-nama anggota kelompok dengan kelasnya saja. Jadi anak-anak menuliskan yang ada di titik-titik 1 sampai 6 ini, tulis nama anggota kelompok. Sebelum itu tadi kita sudah tentukan ketua kelompok masing-masing. Jadi siapa yang dipercayakan untuk menulis, anak-anak menulis teman-teman punya nama yang ada di dalam kelompok itu. Jangan menulis teman yang ada di kelompok lain. Waktu kita tidak terlalu banyak, jadi jangan bercerita, tulis sudah. Setelah tulis, anak-anak menyelesaikan setiap soal yang ada di halaman kedua dan seterusnya. Sesuai dengan penjelasan yang tadi di slide, di buku cetak juga ada, anak-anak lihat kembali dan kerja setiap soal yang ada di situ sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Halaman kedua ada di sini, halaman ketiga, dan halaman keempat. Kerja diskusi bersama di dalam kelompok. Itu akan menilai ya, ada ke bawah yang patut penilaian untuk menilai siswa mana yang aktif, siswa mana yang tidak aktif. Waktunya berdiskusi. Ya, tugas kelompok seperti ada di slide juga, ada di LKPD juga. Ya, sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Guru akan ambil ataupun kembali semua setiap kelompok taruh di pinggir meja. Ya, taruh di pinggir meja yang ibu bisa keluar masuk untuk kembali ke kelompok. Baik, anak-anak. Kita akan melakukan satu kegiatan. Kegiatan itu yaitu kita akan melakukan suatu kegiatan percobaan. Di depan ini Ibu Guru ada siapkan air. Siapkan air. Ada 2 wadah yang ada di depan. Di dalamnya ada air. Juga ada batu bata dengan batu biasa. Ibu Guru akan masukkan ini batu bata ini di satu wadah dan batu biasa ini di satu wadah.
mengamati apa yang terjadi pada kedua wadah tersebut. Maksudnya kondisi airnya, keadaan airnya apakah berkurang atau apa. Tetap anak-anak akan amati sebentar. Setelah 1 jam ini batu ini beredar dalam wadah. Paham? Paham. Ya. Silakan Ibu Guru akan panggil satu kelompok 2 orang untuk mewakili kelompok ada di depan untuk melakukan pengamatan. Kelompok ini Anjani dengan cerita, Jenny dengan Paula, Ayu dengan Tara, ini Elisa dengan Fikir. Ayo, bawa bukumu dengan berkoinmu, datang dan amati. Ayo. Ya, silakan kembali ke tempat. Diskusikan bersama kelompokmu apa yang sudah kalian amati tadi. Lewat ini 2 teman amati di depan itu, diskusikan bersama kelompok. Selesai? Ya. Guru mau tanya dulu. Sebelum kita mengakhiri, guru tanya dulu. Apakah anak-anak merasa senang atau tidak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa jadi senang? Ada yang bilang karena pakai ini namanya apa? Infokus. Kita bisa belajar langsung dengan infokus. Kita bisa lihat langsung tayangan video juga kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat lewat slide. Ya, ada yang lain lagi? Ya, kita senang karena baru kali ini kita mendengarkan. Iya. Yang berikut, apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita belajar tentang teks non fiksi, cara mengurutkan peristiwa yang terjadi di teks non fiksi, dan IPA itu kita belajar tentang siklus air tanah. Iya, oke. Kita akan melakukan evaluasi atau Ibu akan melakukan evaluasi dengan cara anak-anak akan menyelesaikan soal evaluasi yang akan dibagikan. Ya, sudah selesai? Sudah. Duduk kembali.